Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran keempat halaman 100. Silahkan adik-adik membaca percakapan antara Udin dan teman-teman secara bergantian. Lalu begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Jawab, apabila tidak ada kerukunan di antara para petani, maka organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan. Selain itu, juga akan banyak pertengkaran yang terjadi akibat perbedaan pendapat. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Jawab, perbedaan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan cepat berkembang karena adanya banyak ide, pendapat, dan solusi yang akan membuat masyarakat berkembang. Selanjutnya, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Lalu kunci jawaban halaman 101. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Jawab, Sanggar Tari Kambang Tiga Arum beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Jawab, para muda-mudi Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Jawab, mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari ini. Berikutnya, buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tiga Arum berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Berikut adalah contoh jawaban. Cerita singkat keberagaman di Sanggar Tari Kambang Tiga Arum. Sanggar Tari Kambang Tiga Arum Kalimantan Selatan adalah salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyalurkan minat, bakat, kemauan, dan kebiasaan dalam menari, baik itu tarian tradisional maupun modern. Keberagaman di Sanggar Tari Kambang Tiga Arum terlihat dari anggotanya yang merupakan orang-orang yang baru mengenal dan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia tari. Selain itu, keberagaman juga dapat dilihat dari para penari yang ada dalam sanggar yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda.
Kemudian kunci jawaban halaman 102. Tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jawab, pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional adalah sangat setuju. Karena dengan adanya keberagaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga, dan hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Berikutnya, sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dari bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Berikut adalah contoh jawaban. Contoh keberagaman sosial budaya. 1. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa, Batak, Nias, Sunda, Betawi, Madura, Tengger, Kalimantan, dan lain-lainnya. 2. Keragaman bahasa. Contohnya bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Betawi, Sunda, Jawa, Jatim, dan lain-lainnya. 3. Keragaman rumah adat. Contoh rumah adat Bolon Sumatera Utara, Gadang Sumatera Barat, Joglo Jawa, Lamin Kalimantan Timur, Tongkonan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Honai Papua. 4. Keragaman pakaian tradisional. Contoh blangkon dan baju biskap Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster dari Riau, ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. 5. Keragaman senjata tradisional. Contoh rencong dari Aceh, keris Jawa, mandau Kalimantan, badik Betawi, celurit Madura, badik Sulawesi Selatan, jenawi Riau, dan trisula dari Sumatera Selatan. 6. Keberagaman makanan khas. Contoh gudeg dari Yogyakarta, rendang dari Padang, pek-pek dari Palembang, rujak cingur Surabaya, ayam betutu Bali, pepeda Maluku dan Papua. 6. Keragaman upacara adat. Contoh upacara Kasodo Tengger, lompat batu Nias, grebeg Suro Solo, dan ngaben dari Bali. 7. Keragaman seni tari. Bentuk-bentuk kesenian antara lain tarian tradisional. Contoh tarian tradisional tari Saudati dan Saman dari Aceh, Serampang 12 dan Tortor dari Sumatera Utara, Piring dan Payung dari Sumatera Barat, Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Topeng, Ondel-ondel, dan lain-lain dari DKI Jakarta. 8. Keragaman seni pertunjukan. Contoh ketoprak dan wayang dari Jawa Tengah, ludruk dari Jawa Timur, lenong dari DKI Jakarta, dan mamanda dari Kalimantan Selatan. 9. Keragaman lagu daerah. Contoh Bungong Jumpa dari Aceh, Ayam Den Lapeh Sumatera Barat, Soleram dari Riau, Injit-injit semut dari Jambi, Jali-jali dari DKI Jakarta, Bubui Bulan dan Dadali dari Jawa Barat, Gundul-gundul pacul, Gambang suling, dan ilir-ilir dari Jawa Tengah, dan lain-lain. 10. Keragaman cerita rakyat. Contoh Malin Kundang dari Minangkabau, Sangkuriang dari Jawa Barat, Klenting Kuning dan Keong Mas dari Jawa Tengah. 11. Keragaman religi.
Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki hari raya masing-masing. Kunci jawaban halaman 102. Manfaat keragaman sosial budaya diantaranya: 1. Menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. 2. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan. 3. Memperkaya budaya bangsa. 4. Memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya. 5. Meningkatkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Buatlah naskah untuk iklan kelompokmu dengan menentukan judul iklan beserta tokoh-tokohnya. Durasi iklan adalah 2-4 menit. Pastikan menggunakan tokoh yang berasal dari keberagaman yang dapat kamu temui dari lingkungan sekitar. Gunakan kalimat berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Berikut adalah contoh jawaban. Iklan layanan masyarakat keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Jumlah pemeran 4 orang. Judul iklan: keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Dan berikut adalah naskah iklan. Silahkan diperhatikan dengan baik. Berikutnya kunci jawaban halaman 104. Kata kunci iklan di atas adalah pentas seni, tarian daerah, tari Jawa, dan keberagaman budaya. Lalu buatlah sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Berikut adalah contoh jawaban. Silahkan diperhatikan dengan baik. Berikutnya kunci jawaban halaman 105. Refleksi 1. Apakah aku sudah melakukan kerjasama yang baik dengan kelompokku? Jawab: saya sudah ikut bermusyawarah atau berdiskusi dan tidak memaksakan kehendak jika pendapat tidak disetujui oleh teman. Apakah yang harus aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik? Jawab: agar kelompokku menjadi lebih baik, maka diperlukan kerjasama yang solid. Adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.